Halo guys, aku mau cerita nih tentang pengalaman aku. Nah, sebelumnya 8 tahun yang lalu aku tuh menggunakan behel guys. Nah, di detik-detik ini aku memutuskan untuk melepaskan behelku karena aku ngerasa giginya sudah rapi. Dan atas rekomendasi dokter gigiku, memang sih giginya sudah rapi. Nah, selanjutnya setelah behel aku dilepasin, ternyata guys aku melihat gigi aku ini warnanya tidak merata. Ada warna kuning di salah satu sudutnya atau di salah satu gigi-giginya. Jadi aku memutuskan untuk melakukan bleaching guys. Ayo, ada yang tahu sih apa itu bleaching? Nah, ternyata guys, bleaching itu adalah salah satu metode dari memutihkan gigi yang dipercaya mampu mencerahkan dan membuat warna gigi terlihat lebih putih cemerlang dari sebelumnya. Nah, tujuan aku tuh cuman satu sih guys, karena ada beberapa gigi ini yang dia warnanya tidak sama dengan warna yang lain. Ada 2 gigi ini yang warnanya tidak sama. Jadi aku melakukan bleaching, itu tujuannya cuman satu guys, agar warnanya itu sama dengan warna gigi yang lain gitu. Nah, ternyata guys, pada saat aku melakukan bleaching itu sebelumnya sudah diedukasi ya sama dokter giginya, di mana perawatan gigi ini itu dia melibatkan penggunaan bahan aktif untuk memutihkan gigi seperti hidrogen peroksida yang bisa digunakan di klinik atau di rumah gitu ya kan guys kan. Nah, dia juga menjelaskan bagaimana prosedurnya, di mana itu dia menggunakan gel hidrogen peroksida dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, kemudian juga dia juga menjelaskan bahwa terjadi terapi cahaya khususnya selama perawatan. Nah, sementara itu juga guys, produk pemutih gigi itu dia itu dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, manfaatnya itu apa? Nah, manfaatnya itu adalah untuk memperoleh gigi yang tampak lebih putih, bersih, dan cerah dari sebelumnya. Nah, kalau di aku ya guys ya, tujuannya itu karena aku malu itu ada 2 gigi itu dan dia letaknya di atas. Dia 2 gigi itu dia warnanya kuning. Jadi tujuanku itu agar semua warnanya itu rata gitu, gak nampak kuning. Nah, namun seberapa efektif sih bleaching gigi tersebut gitu ya kan? Apakah benar warnanya berubah? Nah, ternyata guys, aku bahas dulu ya kilas-kilas balik sebelumnya ya. Ternyata gigi kekuningan itu disebabkan oleh kebiasaan merokok bisa juga gitu ya kan, atau kebiasaan konsumsi makanan atau minuman tertentu yang bisa kembali cerah dengan mudah setelah perawatan. Nah, kalau di aku guys, mungkin aku ngerasa, aku kan gak perokok tuh, mungkin aku ngerasa karena behelnya sudah terlalu lama, mungkin nyikat giginya juga kurang efektif, karena kan aku kontrol tuh sebulan sekali. Nah, sebulan sekali tuh di scaling, jadi aku ngerasa mungkin belum efektif, makanya terjadi warna kuning pada gigi aku. Nah, jadi bisa juga itu karena pengaruh makanan ya guys ya. Aku tukang pecandu kopi juga. Nah, sementara warna gigi lainnya itu bisa juga disebabkan oleh penuaan atau trauma pada gigi atau efek samping dari obat antibiotik yang cenderung sulit atau bahkan tidak bisa diperbaiki dengan bleaching gigi aja. Nah, jadi guys, aku tuh gak ada konsumsi antibiotik sama sekali. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah memang sebelumnya ketika saya mau warnanya itu berubah jadi putih gitu ya kan, itu dokter akan memberikan pendapat di mana dia tidak langsung putih seketika, putihnya itu akan bertahap ya kan. Kemudian saya itu disuruh hindari konsumsi kopi, teh, soda atau minuman yang bersifat manis atau asam. Nah, jika kita tidak membatasi konsumsi dan minuman tersebut, nah dikhawatirkan gigi putih tadi ini tidak akan bertahan lebih lama dari beberapa minggu. Nah, bisa jadi juga guys, setelah aku bleaching itu, dokter juga menyarankan otomatis pada saat bleaching itu gigi akan sensitif. Lalu bisa jadi juga akan terjadi peradangan atau infeksi gusi, atau bisa juga terjadi alergi atau bahan aktif yang digunakan, atau bisa juga terjadi lebih ke gigi sensitif aja sih guys sebenarnya. Dan untungnya aku ada pakai atau menggunakan pasta gigi sensitif gitu ya kan.
Nah, ternyata alhamdulillah dari saat aku bleaching, alhamdulillah efek-efek sampingnya tersebut tidak ada atau tidak terasa gitu. Dimana prosedurnya ini dia tidak ada persiapan khusus ya guys ya, yang dilakukan selama pemutihan gigi. Nah, akan tetapi lain halnya bila kita memiliki resiko seperti gigi berlubang. Nah, untungnya aja gigiku aman-aman aja loh guys, tidak ada yang berlubang gitu ya kan. Nah, kemudian dokter akan menyarankan kalau gigi berlubang gitu bagaimana. Nah, kemungkinan itu akan disarankan untuk melakukan tambal gigi atau melakukan perawatan saluran akar gigi terlebih dahulu untuk mencegah gangguan yang bisa muncul pada kemudian hari. Nah, gangguannya apa? Misalnya giginya itu ngilu gitu kan guys. Nah, jadi sebelumnya usahakan untuk menambal terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada 2 cara loh guys yang digunakan untuk memutihkan gigi secara langsung. Nah, pertama sekali tadi kan saya sudah memaparkan dia menggunakan bahan yang tadi. Nah, di mana prosedur pemutihannya ini dikenal dengan nama power bleaching, di mana menggunakan konsentrasi bahan aktif lebih tinggi agar hasilnya terlihat lebih cepat. Pertama sekali, dokter gigi akan memasang pelindung karet atau gel pada gusi, tujuannya untuk mencegah iritasi selama dan setelah perawatan. Selanjutnya, kemudian di gigi itu akan diolesi bahan aktif berupa gel atau hidrogen peroksida dengan konsentrasi tinggi akan dioleskan pada gigi. Nah, lalu setelah dioleskan, lalu disinari dengan cahaya khusus untuk memulai proses pemutihan. Nah, pemutihan dengan cahaya ini umumnya berlangsung selama 20-30 menit. Nah, dengan catatan loh guys, pada saat proses pemutihan ini, ya kan, air liur kita itu tidak boleh keluar. Jadi di sudut kanan dan sudut kiri pada mulut saya itu akan dipasangin semacam penyedot atau pengering yang mencegah air liur saya itu bisa menetes atau bisa keluar. Nah, lalu bagaimana jika air liur tersebut keluar gitu ya kan? Nah, otomatis air liur tersebut akan bergabung dengan hidrogen peroksida dan bisa jadi proses pemutihannya mengalami kegagalan. Nah, jadi perlu ya guys ya, di sini perlu diperhatikan juga apakah air liurnya keluar atau tidak. Nah, jadi dokter akan secara berkala mengeceknya. Nah, apa sih hal yang dilakukan setelah bleaching? Di sini saya akan berbagi tips-tipsnya. Pertama sekali itu saya menghindari jenis makanan atau minuman yang bisa meninggalkan noda pada gigi. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kopi, teh, dan soda. Nah, jika terpaksa meminum minuman yang bisa mempengaruhi warna gigi, lebih baik kita menggunakan sedotan gigi depan agar tidak terkena secara langsung. Nah, jadi paham kan guys kan? Selanjutnya, saya akan segera menyikat gigi sesaat setelah mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Nah, jika pingin kali gitu ya kan minum kopi, saya langsung sikat gigi atau membersihkan mulut. Selanjutnya, jaga kebersihan gigi dengan selalu menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari, lalu gunakan pasta gigi untuk membersihkan sela-sela gigi 1 kali sehari. Nah, jika pada saat bleaching, gigi kita itu terasa ngilu guys, saya juga menggunakan pasta gigi dari jenis-jenis tertentu yang bisa meredakan rasa ngilunya tadi. Nah, selanjutnya saya juga gunakan pasta gigi yang mengandung pemutih untuk membersihkan noda pada gigi dan mencegah gigi kuning sebanyak 1 atau 2 kali seminggu. Nah, bagi para perokok nih, sebaiknya berhenti dong merokok gitu ya kan. Lalu selanjutnya apa yang saya lakukan? Penting untuk kita melakukan pemeriksaan rutin gigi minimal 6 bulan sekali. Efek sampingnya apa? Nah, ini yang saya paparkan sebelumnya. Gigi saya itu akan lebih sensitif. Nah, gigi sensitif ini biasanya terjadi pada tahap awal pemutihan gigi. Kondisi ini banyak terjadi pada perawatan pertama atau kedua.
lalu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Di mana sebuah studi yang diterbitkan oleh Journal of American Dental Association pada tahun 2018 menjelaskan jika gigi sensitif setelah bleaching gigi bisa dikurangi dengan penggunaan gel yang mengandung 5% postatium nitrat dan 5% glutaraldehyde. Nah, kedua bahan